Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada kesempatan kali ini saya ingin belajar suatu hal yang saya dapatkan dari program Gemar ini di kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama. Di ayat yang ke-31, apabila Anak Manusia datang sebagai Raja yang diiringi semua malaikatnya, ia akan duduk di atas tahta yang mulia. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, lalu akan memisahkan mereka menjadi dua kumpulan, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkan di sisi kanannya dan yang sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan, dan pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku, dan aku dipenjarakan, kalian menolong aku. Lalu mereka, orang-orang itu berkata, Tuhan, kapan kami pernah melihat Tuhan lapar, lalu kami memberi makan Tuhan? Atau haus, lalu kami memberi minum Tuhan? Kapan kami pernah melihat Tuhan sebagai orang asing, lalu kami menyambut Tuhan ke dalam rumah kami? Kapan Tuhan pernah tidak berpakaian, lalu kami memberi Tuhan pakaian? Kapan kami pernah melihat Tuhan sakit atau dipenjarakan, lalu kami menolong Tuhan? Raja itu menjawab, ketahuilah, waktu kalian melakukan itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku. Lalu raja itu akan berkata kepada orang yang di sebelah kirinya, pergilah dari sini, jahanam, masuklah ke dalam api yang tidak bisa padam, yang sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab waktu aku lapar, kalian tidak memberi aku makan, pada waktu aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Aku seorang yang asing, kalian tidak menerima aku di dalam rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberi aku pakaian. Aku sakit dan dipenjarakan, kalian tidak merawat aku. Lalu mereka berkata kepadanya, Tuhan, kapankah kami melihat Tuhan lapar, haus, sebagai orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan? Raja itu menjawab, ketahuilah, pada waktu kalian tidak menolong salah seorang yang terhina, berarti kalian tidak menolong aku. Maka orang-orang itu akan dihukum dengan hukuman yang kekal, sedangkan orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan mengalami hidup sejati dan kekal. Amin. Puji Tuhan, sebuah perikop yang sangat luar biasa. Di sini di kitab Matius sangat jelas dituliskan bahwa begitu tegas hukum dari Allah sendiri, Taurat yang sudah ditentukan Tuhan kepada kita. Ini adalah salah satu bentuk kewajiban yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kasta yang berbeda bisa dibilang karena kita adalah anak-anak raja, karena kita punya hak kesulungan atau hak anak raja, tapi kita juga punya kewajiban yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang bukan termasuk anak-anak raja, karena mereka mungkin juga kewajibannya berbeda. Sedangkan kita yang memang anak-anak raja punya kewajiban khusus, punya yang juga dilengkapi dengan hak khusus, yaitu hak kesulungan, yaitu hak keselamatan. Seharusnya kita memang ada di barisan sebelah kanan, di mana kita akan menikmati hak kesulungan tersebut, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, yang tadi tertulis sudah disediakan dari awal permulaan. Di sini menyatakan, dan sini juga mengingatkan saya secara pribadi, di mana sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita yang memilih menjadi pengikut Kristus punya tanggung jawab yang cukup besar, di mana kita tidak bisa bersifat atau bersikap eksklusif. Kita fokus pada mungkin teman-teman kita yang seiman dengan teman-teman satu gereja kita, teman-teman sesama Kristen. Kita nggak bisa fokus pada golongan kita sendiri, tapi malah yang menjadi kewajiban kita adalah jadi berkat buat lingkungan sekitar kita yang bahkan mungkin
bukan sama-sama anak Tuhan, bukan sama-sama juga satu gereja, atau mungkin bahkan mereka-mereka juga yang bisa dibilang orang asing, bisa juga yang bahkan menolak kita. Bahkan mereka yang mungkin karenanya asing, berarti nggak kenal, bisa aja mungkin mereka juga nggak peduli sama kita dan juga benci gitu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa tanggung jawab kita bukan fokus pada siapa mereka, siapa lingkungan sekitar kita, siapa teman-teman kita, siapa orang yang bersinggungan dengan kita dari latar belakang seperti apa. Tapi kita punya tanggung jawab, kita menjadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, tidak memandang kepada siapa. Kita memberkati, kita menolong, kita menjadi saluran berkat, kita jadi kemuliaan Tuhan. Untuk siapa itu bukan, tidak ada ketentuan khusus, malah harus seluruh orang, bahkan yang kita tidak kenal sekalipun, yang berbeda 180 derajat, itu adalah tanggung jawab kita yang terutama bahkan. Nah, di sini juga dinyatakan sangat tegas ketika mereka yang tidak peduli dengan sesamanya, mungkin yang mereka tidak kenal, yaitu orang yang asing, mungkin yang membenci mereka, malah mendapatkan ganjarannya tidak diterima Tuhan. Istilahnya hak kesulungannya tidak diberikan. Ini menjadi sebuah tantangan sih buat kita teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika kita berbagi, kita saling menguatkan teman-teman satu saudara, seiman, satu gereja, kita juga mendapatkan efek yang positif atau respon yang positif ketika kita mendoakan sesama kita memberkati sesama kita pun mendapatkan feedback yang positif, selayaknya kita teman atau saudara seiman. Tetapi ketika kita memberkati, kita mendoakan, kita menolong saudara yang mungkin tidak seiman dengan kita, lingkungan sekitar kita bahkan yang membenci kita juga harus siap dengan feedback atau respon yang gak positif juga. Bisa aja dipikir, wah apa maunya nih, kok tiba-tiba baik, kok tiba-tiba mungkin mau nolong, kok tumben dia kan gak sesama seperti saya, kok dia mau menolong. Nah, itu menjadi tantangan buat kita, karena kembali lagi tugas yang kita emban sebagai anak Tuhan, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini, menangkap jiwa-jiwa, itu kembali lagi adalah hal yang selaras dengan tanggung jawab dan hak yang diberikan kepada kita. Ini bukan hal yang gampang dan pasti juga ada penolakan, tapi di sini kita harus paham bahwa itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit Tuhan di dunia ini. Kembali lagi, kemuliaan tersebut memang kita sediakan dan kita usahakan untuk nama Tuhan. Sedikit saya berbagi, saya di tempat saya bekerja saat ini, saya bertemu dengan orang-orang baru dengan berbagai macam latar belakang. Salah satunya adalah teman-teman mungkin juga yang bekerja di pabrik, di mana mereka juga ada serikat, mereka juga ada perkumpulan yang mungkin berangkat latar belakangnya juga berbeda jauh. Bahkan pusat juga dengan pabrik pun ada kesenjangan. Di sana saya mendapatkan tanggung jawab untuk menyentuh mereka, untuk mendengarkan aspirasi juga, untuk bisa bekerja sama dan menyeimbangkan kebutuhan dari pusat dan juga kebutuhan yang ada di lapangan. Dan di sana saya berusaha menjadi berkat ketika saya bisa mendengarkan mereka, menjadi teman curhat, teman bertukar pikiran, sehingga apa yang disampaikan mereka yang menjadi kebutuhan mereka juga bisa nantinya diakomodir oleh pusat. Ini menjadi sebuah tantangan yang saya kerjakan, dan syukur puji Tuhan, satu hal yang saya yakini, ketika kita berusaha dengan nama Tuhan, kita punya niat yang baik untuk menjadi berkat, Tuhan akan membuka jalan. Ketika saya melihat ada penolakan, ketika saya melihat ada kesenjangan, ada tuntutan juga dari atas, di sana Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang luluhkan setiap singa-singa yang mengaum, Tuhan tutup rapat, sehingga kembali lagi saya bisa bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Ketika paradigma mungkin yang melihat saya mungkin dalam golongan tertentu itu bisa patah, dan saya bisa melebur dan terlebih jadi berkat buat lingkungan sekitar saya, tidak memandang latar belakang dan juga posisi. Ini menjadi hal yang terus berkembang teman-teman dalam dunia kita, tidak hanya dalam pekerjaan, lingkungan di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita, karena mungkin dalam satu keluarga
Ada yang berbeda iman, ada yang berbeda sudut pandang, tetapi kembali lagi ketika kita punya iman, kita punya niat, kita punya tujuan yang baik, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan juga yang akan berperang ganti kita. Ini jadi pelajaran bersama yang kita akan renungkan, kita akan pelajari terus, dan percayalah ketika teman-teman sudah mulai melangkah dalam nama Tuhan Yesus yang akan berperang ganti teman-teman. Terima kasih, mari kita tutup renungan Gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan hingga hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih kembali lagi Tuhan telah memilih kita Tuhan, memilih kami Bapa sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami punya kewajiban Tuhan, karena kami telah mendapatkan hak kesulungan tersebut Tuhan. Kami punya kewajiban menjadi berkat Tuhan, menjadi garam Tuhan, menjadi terang Tuhan untuk lingkungan sekitar kami, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa Tuhan dalam keselamatan atas nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa, setiap usaha kami ini Tuhan boleh berhasil Tuhan, boleh membuahkan hasil Tuhan, dan terlebih kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.